Sobat Mascu Channel, jumpa lagi bareng saya di sini. Kali ini saya sedang berada di salah satu objek wisata yang berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya berada di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini adalah tempat wisata buatan yang menyerupai Benteng Takeshi dan menurut informasi dibangun pada tahun 2016 yang lalu. Lokasi ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 1,3 hektar yang dikelola oleh Paguyuban Desa Wisata Kepuharjo. Saat ini saya sedang berjalan di atas benteng yang menuju ke sebuah taman yang ada di bawah sana. Untuk tema tamannya adalah alam liar, dan seperti terlihat di sana ada patung dinosaurus. Dan ini adalah jalan yang menuju ke bawah sana. Sebetulnya ada jalan pintas, tapi saya lebih memilih jalan ini karena biar bisa jalan-jalan, karena niatnya juga memang mau jalan-jalan. Masih cukup jauh, dan dari sini kita bisa sesekali mengintip ke bawah. Nanti kita coba telusuri lebih jauh lagi. Di bagian sebelah sini juga terdapat tembok yang mirip dengan tembok di Roma sana. Kemudian tembok ini dihubungkan dengan sebuah jembatan yang menuju ke rumah pohon. Tiang penyangganya menyerupai tangan manusia, dan di sebelah sana itu pohonnya juga memiliki bentuk wajah. Untuk sebagian besar ceritanya mengadopsi dari beberapa film kartun ya sepertinya. Selain untuk berfoto, ternyata rumah-rumahan ini adalah sarang bagi beberapa burung merpati yang ada di lokasi ini. Kita coba take off, dan kita mulai dari arah sebelah sini terlebih dahulu. Ini adalah meriam, tapi bukan meriam Belina. Dan di sini juga terdapat batu-batu yang tersusun dengan rapi. Di depan sana juga terdapat jalan pintas untuk masuk ataupun keluar dari lokasi ini. Di sini suasananya sangat nyaman, terdapat juga beberapa bangku ataupun batu-batu yang bisa dipakai untuk duduk santai di lokasi ini. Dan di depan sana juga terdapat gapura yang bertuliskan Pirates of the Caribbean. Adalah sebuah film fantasi yang dibintangi oleh Kapten Jack Sparrow. Di sebelah kanan juga ada patung ular. Dan di depan pintu gerbang sini ada patung jamur yang cukup besar. Di sini temanya adalah tentang petualangan bajak laut yang bernama Kapten Jack Sparrow. Dan ini adalah gambaran dari lautnya. Di depan sana ada sebuah kapal yang bertuliskan Black Pearl atau kapal miliknya Kapten Jack Sparrow, yang merupakan seorang bajak laut yang terkenal.
Dan nanti setelah ini saya akan coba telusuri ke taman yang bertemakan alam liar di sebelah atas sana. Tapi sebelumnya saya akan berputar-putar dulu di sekeliling sini. Di sini situasinya cukup nyaman dan menurut saya di sini temanya juga cukup kompleks. Walaupun secara keseluruhan taman ini masih dalam tahap pembangunan atau dalam tahap pengembangan, lokasi ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi kalian yang ingin melakukan liburan bersama keluarga. Bagi yang tidak suka panas, maka disarankan untuk berkunjung pada pagi hari. Dan di depan sana terlihat petugas penjaga taman yang sedang menyirami bunga-bunga. Di bagian sini juga masih dalam tahap proses pembangunan. Coba kita intip ke bagian sebelah atas. Dan ini adalah tangga atau jalan pintas menuju ke pintu utama yang ada di depan sana. Lokasi tamannya cukup luas dengan kondisi yang sangat terawat. Ini adalah pemilik channel Anggri Gendol Bae yang baru saja selesai melakukan aktivitasnya. Setelah ini saya coba telusuri ke bagian atas kapal. Seperti apakah kondisinya? Ini adalah jembatan menuju ke atas kapal. Jalannya cukup sempit. Dan ini adalah lokasi yang tadi kita lewati yang bertemakan Pirates of Caribbean. Kita coba naik ke atas, mengintip taman yang ada di sebelah sana. Ini adalah kondisi saat ini di bagian atas kapal Black Pearl. Dan kita akan coba telusuri di bagian sebelah kiri dari kapal ini. Kita coba lagi menyusuri permukaan air. Itu adalah tengkorak yang diberi nama Jolly Roger atau yang biasa menjadi ikon dari bajak laut. Bagi para pecinta film Pirates of the Caribbean tentu sudah tidak asing lagi dengan lambang dari tengkorak ini. Di sini juga terdapat dermaga kecil dan juga sebuah perahu kecil. Dan di depan sini terlihat ada sebuah bak yang ditutupi oleh ram besi. Tapi kemungkinan ini adalah saluran pembuangan. Jika suatu waktu airnya meluap, maka akan dibuang lewat saluran pembuangan ini. Seperti inilah bentuk sampan dan dermaganya. Kita akan coba terbang agak tinggi. Di depan sana juga ada sebuah pintu masuk. Dan ke lokasi ini ada beberapa pintu masuk ataupun jalan pintas. Dan di depan sana terlihat ada pengunjung yang baru datang. Mungkin karena waktu sudah menjelang siang, jadi lokasi ini sudah mulai
ramai pengunjung. Terlihat dari beberapa pintu masuk, banyak pengunjung yang mulai berdatangan. Dan saya adalah salah satu pengunjung yang pertama kali tiba di lokasi ini, karena saya sengaja memang berangkatnya agak awal untuk menghindari panasnya matahari yang menyengat. Di bagian sini juga terlihat sudah ada beberapa orang pengunjung yang masuk. Dan ini adalah jalan yang tadi pertama kali saya lewati, berada di balik tembok yang tinggi ini. Sebelum pindah lokasi, kita cek dulu ke bagian sebelah sini. Dan seperti yang saya perkirakan, di spot ini merupakan spot yang menarik buat foto-foto, di mana para pengunjung bisa berfoto dari atas jembatan yang terhubung ke rumah pohon di sebelah sana. Kali ini saya mau menuju ke arah taman yang bertemakan alam liar yang ada di atas sini. Ini adalah pintu masuknya. Bisa kita lihat di bagian sini ada dinosaurus berjenis Triceratops. Triceratops dalam bahasa Yunani berarti wajah yang bertanduk tiga. Sesuai dengan namanya, dinosaurus ini memang memiliki 3 tanduk. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dinosaurus ini berada dalam kondisi yang mati? Atau mungkin habis berantem sama anak T-Rex yang baru menetas ini? Saya tidak tahu. Menurut saya, alangkah bagusnya jika di tempat ini ditambah lagi patung-patung dinosaurus yang lebih banyak agar terlihat lebih seru. Ini adalah kawan kita yang sedang asik menikmati santapannya tanpa merasa terganggu ataupun merasa terancam dengan kehadiran binatang liar lainnya. Di sini juga terdapat gardu pandang yang berada di tepi kolam. Dan setelah ini nanti saya coba untuk merekam dari ketinggian seperti apa kalau dilihat dari udara.
setelah beberapa saat saya berada di lokasi ini, kali ini saya akan keluar namun melalui pintu yang berbeda. Ini adalah jalan yang akan saya lalui. Saya informasikan sedikit, di sini juga terdapat sebuah ruangan semacam bioskop 9D Cinema yang akan membawa kalian merasakan sensasi masuk ke dalam dunia film. Sebelum keluar, saya coba intip dulu ke jendela. Dan jika berada di lokasi ini juga kalian tidak perlu khawatir karena terdapat beberapa penjual makanan ataupun minuman di lokasi ini. Ada juga yang berjualan pakaian juga. Inilah lokasi di mana saat pertama kali saya datang tadi, masuk lewat pintu utama. Dan di sini juga terdapat beberapa spot untuk berfoto. Dan ini adalah bangunan yang masih dalam progres. Mungkin jika suatu saat nanti saya kembali ke sini, lokasi ini sudah lebih baik lagi. Tempat ini bukanlah satu-satunya tempat wisata di kaki Gunung Merapi, tapi ada beberapa lokasi lain yang harus dijangkau dengan menggunakan kendaraan jeep yang harus disewa tentunya. Ini adalah lokasi parkiran yang cukup luas dan di sini juga terdapat banyak penjual makanan ataupun minuman. Dan karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan, maka saya harus pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.